Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, bahagia sekali bisa dengan jamaah al-ukhuwah lagi. Senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu di forum yang mulia setelah 1 tahun berlalu ya, nggak kerasa. Orang-orangnya tetap sama, kota barunya sama, tapi masjid yang berbeda. Meningkat 2 lantai, bersyukur bisa kesini lagi. Dan mohon maaf saya kurang lancar bicaranya karena setengah jam yang lalu saya baru dicabut gigi bungsunya. Jadi ini masih ada kapas yang menempel di geraham saya sambil saya ceramah kayak gini. Jadi masih nyut-nyutan Bapak. Nah, selama setahun terakhir Bapak Ibu saya alhamdulillah diberikan kesempatan Allah untuk studi. Mimpi yang sudah saya rajut bertahun-tahun akhirnya terlaksana. Tahun kemarin dapat beasiswa untuk kuliah di Edinburgh University di Skotlandia. Setahun. Tahun pertama. Masih ada 3 tahun lagi sampai 2028. Sekarang saya ke Indonesia dalam rangka riset, ada beberapa urusan di berbagai provinsi. Jadi insya Allah bisa membersama lagi Bapak Ibu di masjid-masjid, terutama di Bandung. Tapi saya akan keliling dari mulai Aceh sampai insya Allah Makassar. Saya akan keliling untuk riset saya. Selama beberapa bulan terakhir ini, ada pengalaman spiritual dan intelektual yang luar biasa ya. Ketika kita melihat peradaban-peradaban lain, melihat bangsa lain, melihat umat manusia yang sangat beragam ini. Saya ingat Pak, ketika pertama kali saya masuk perpustakaan kampus saya, September tahun lalu. Begitu masuk, melihat deretan buku-buku yang sangat banyak, merasa diri ini kecil sekali, kayaknya nggak tahu apa-apa ya, kayaknya kayak baca buku itu kayak masih main-main ya. Betapa satu orang intelektual itu bisa punya karya, tebalnya itu bisa dipakai sebagai tangga untuk naik ke lantai 2, bukunya itu. Tebal-tebal, intelektual itu. Isinya bukan kutipan, isinya bukan copy paste, isinya adalah murni ide pemikiran manusia. Ilmuwan-ilmuwan itu berkarya besar sehingga tidak aneh Bapak Ibu kalau ada bangsa yang maju, bangsa yang berkembang itu karena memang generasinya itu penuh dengan ilmu. Generasinya berpengetahuan. Misal saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dalam sebuah masyarakat ada pemimpin yang buruk, kalau masyarakatnya berpengetahuan, orang itu nggak akan seenaknya. Misal ngurus jalan nggak becus, bolong terus, diganti di aspal pun bolong lagi, masyarakat akan protes. Kenapa anggarannya nggak digunakan dengan baik? Mereka tahu cara protesnya, mereka tahu siapa yang akan mewakili protes mereka. Akhirnya para pemimpin itu dipaksa untuk membuat kebijakan yang berkualitas karena rakyatnya berpengetahuan. Rakyatnya pun sama, karena mereka berpengetahuan, maka setiap kali yang mereka lakukan itu penuh dengan kalkulasi jangka panjang. Saya kemarin baru pulang dari Belanda, masuk terowongan bawah tanah. Ini jalur bus biasa ya, masuk bawah tanah, tapi di atasnya itu danau gitu. Di atasnya danau, di bawahnya jalur biasa gitu. Itu dibangun kan luar biasa ya. Bagaimana ada sebuah negara yang kiri kanannya itu laut, negaranya di bawah laut. Kalau tanggulnya jebol, hancur semuanya, tenggelam, kena air laut semua. Mereka bikin jalur transportasi. Mereka nggak ingin punya banyak mobil, bikin kanal-kanal untuk mengalirkan air laut ke situ sehingga jalurnya menggunakan kapal-kapal. Dipikir seperti itu. Nah kan kita udah sering yang mendengarkan kehebatan negara-negara maju, tapi kira-kira kalau kita runut, apa kunci dari kemajuan setiap umat, setiap bangsa itu? Kuncinya adalah iqra. Kuncinya adalah membaca. Jadi selama sebuah umat, sebuah bangsa itu tidak memiliki kapasitas literasi yang baik, maka sebuah umat, sebuah masyarakat itu gampang sekali untuk dikibulin, dimanipulasi, disesatkan, bahkan dipimpin dengan cara yang sembrono.
karena tidak memiliki pengetahuan. Maka dalam Islam Bapak Ibu, ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah surat Al-Alaq, sebelum perintah untuk bertauhid, berjihad, perintah untuk menegakkan negara, belum. Ayat pertama itu jelas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka zaman dulu kalau kita lihat ya, orang-orang yang memang memegang kekuasaan itu adalah orang-orang yang paling berpengetahuan. Firaun itu walaupun zolim, walaupun jahat ya, tapi orang yang pintar memang. Dan kalau Anda lihat ya, yang melawan Firaun, ya yang ditindak oleh Firaun siapa waktu itu? Bani Israel bukan? Orang-orang Yahudi, Bani Israel. Bani Israel itu di zaman Firaun mereka tidak berpendidikan, rata-rata budak, rata-rata orang-orang yang tidak membaca. Memang zaman dulu bukan buku kayak sekarang, tapi ada kan tulisan Mesir kuno namanya hieroglif. Mereka tidak literat istilahnya, sehingga gampang sekali dimanipulasi oleh orang-orang yang zalim. Gampang sekali ditipu. Berapa lama ditipunya? Bukan 5 tahun, bukan 2 periode 10 tahun, ditipunya puluhan tahun oleh pemimpin-pemimpin yang rusak. Nah, ketika masyarakat itu tidak berpengetahuan, muncullah satu orang tokoh yang pintar bukan main. Dari mana dia belajar tokoh ini, Nabi Musa ini? Dari istana Fir'aun kan? Sama belajarnya. Apa yang dipelajari oleh Fir'aun dan dipelajari oleh anak-anak raja, sama dipelajari juga oleh Nabi Musa. Jadi beliau ini orang elit yang dibesarkan dari dalam istana. Pintar, punya baca tulis. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam itu mendapatkan perintah, dapat wahyu untuk melawan Fir'aun, memerdekakan Bani Israel, menyelamatkan mereka, Nabi Musa itu memang bergerak dengan pikiran, mikir, langkahnya itu benar, tepat, nggak asal-asalan, nggak asal-asal teriak, nggak asal protes, nggak asal ngehancurin, nggak asal menentang, tapi dengan kalkulasi, dengan strategi. Itulah seorang pemimpin, seorang muslim yang memiliki kapasitas literasi, Bapak Ibu. Lalu di zaman Nabi Muhammad SAW, nah, kenapa Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis? Ini pengecualian ya, pengecualian. Karena Nabi Muhammad itu wahyu mukjizatnya adalah wahyu Allah Al-Quran. Maka kalau Nabi Muhammad SAW itu jago baca, jago tulis, apa kira-kira yang akan dikatakan netizen yang budiman di kemudian hari? Nabi Muhammad tukang baca buku ya. Terus datang Quran, apa kira-kira yang dituduhkan ke Nabi? Quran ini karangan Nabi Muhammad. Sampai sekarang masih ada tuduhan kayak gitu. Tapi Nabi Muhammad tidak Allah izinkan untuk baca dan tulis. Tapi anehnya, walaupun sang Nabi itu ummi, tidak bisa baca dan tulis, tapi ayat pertama perintahnya adalah Iqra. Ayat pertama itu perintahnya bacalah, recite, read. Itu karena di zaman Nabi Muhammad itu mayoritas masyarakat itu memang masyarakat yang tidak literat, tidak baca, tidak tulis. Kata orang-orang Arab, nahnu qaumun la naktub wa la nahsub. Kami adalah kaum yang tidak menulis dan tidak menghitung. Jadi pakai memori mereka itu. Akibatnya apa? Akibatnya memang ekonominya kalah. Ekonominya kalah oleh India, oleh Persia, oleh Romawi. Militer itu kalau ada pemimpin yang jago, ini pentingnya membaca ya. Kalau ada pemimpin yang jago, dia menang perang. Tapi anaknya bisa belajar, bisa sejago bapaknya enggak? Belum tentu. Kenapa? Karena memang tidak ada ilmu yang diwariskan tertulis. Cucunya apalagi? Nanti aja suatu hari untung-untungnya ada pemimpin hebat lagi. Sedangkan masyarakat yang maju, misalnya ada tokoh hebat, taruhlah misalnya namanya Julius Caesar. Jago memimpin perang, menang perang dalam perang di Afrika Utara melawan kaum Gaul. Setelah menang perang, strategi perangnya, langkahnya itu ditulis jadi warisan. Pemimpin berikutnya tinggal melanjutkan. Mereka bikin misalnya orang-orang Yunani bikin ilmu-ilmu filsafat, berbagai pengetahuan walaupun tidak terlalu akurat. Tapi ada bekasnya, ada tulisannya, dibaca generasi setelahnya makin berpengetahuan. Terus ilmu terakumulasi.
Orang-orang Arab nggak seperti itu. Makanya tertinggal jauh. Memang memorinya kuat. Mereka kalau misalnya mendengarkan satu orang mereka mendengar satu orang berpuisi, puisinya 15 menit, 1 jam, mereka bisa hafal dengan titik, dengan komanya. Tapi kan itu nggak cukup. Menghafal itu nggak cukup. Orang-orang India canggih-canggih zaman dulu, orang India itu. Mereka punya kitab-kitab tebal. Mereka mewariskan pengetahuan generasinya turun-temurun, sehingga pengetahuan orang Arab dengan India jauh tertinggal orang-orang Arab itu. Persia apalagi. Kaum Persia itu memiliki kemajuan, bangunan-bangunan, transportasi, ekonominya canggih sekali, administrasinya juga sangat canggih. Orang-orang Arab sederhana. Maka jangan heran, peradaban Arab itu sepanjang sejarah para nabi, peradaban yang tertinggal dibanding peradaban-peradaban yang penuh dengan baca tulis, Bapak Ibu. Tertinggal. Ketika Nabi Muhammad datang, berubah. Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, tapi para sahabat yang dididik oleh sang Nabi itu disiapkan untuk menjadi generasi yang baca dan tulis. Ketika Nabi Muhammad itu awal-awal dakwah di Mekah, memang belum sempat untuk ngajarin baca tulis. Tapi ketika sudah hijrah ke Madinah, sedikit demi sedikit dirintis. Ketika ada perang Badar, lalu umat Islam berhasil menawan beberapa penjahat kafir Quraisy. Mereka ini diberikan opsi, kalau mereka punya uang, keluarganya datang menebus, bayar, bebas. Tapi kalau mereka nggak punya uang, mereka cukup mengajar baca tulis bagi anak-anak kecil 10 orang. Kalau mereka berhasil mengedukasi 10 orang, mereka bebas. Jadi harganya itu adalah, kan ini uang mahal, harganya itu Rasulullah membayar, harusnya dapat uang tebusan, dibayar dengan baca dan tulis, dengan mengajar. Jadi Nabi Muhammad sengaja sedikit demi sedikit merintis tim yang memiliki kemampuan literasi, sampai-sampai nanti ada beberapa andalan sang Nabi yang mereka itu memang menjadi juru bicaranya Nabi. Salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Beliau ini bukan hanya baca tulis, bahkan lebih tinggi lagi disuruh oleh Nabi untuk mempelajari berbagai bahasa yang ada di zamannya. Beliau mempelajari bahasa Ibrani dalam 2 pekan. Kita 2 tahun bahasa Inggris nggak beres-beres kadang-kadang ya. Beliau mempelajari bahasa Suryani dalam waktu kurang dari 14 hari. Gimana coba? Jenius sekali. Tim seperti itu dirintis oleh Nabi Muhammad. Tradisi baca tulis ini, walaupun di masyarakat Arab tidak populer, menjadi sebuah kultur baru di kalangan para sahabat. Maka para sahabat Nabi itu mengajarkan anak-anaknya fokus menguasai teks bahasa Arab. Karena mereka tidak baca tulis, tapi mulai zaman Rasul, mereka mulai dibangun generasi tulis. Nah, ini mulai kelihatan hasilnya Bapak Ibu. Mulai kelihatan hasilnya di zaman Daulah Umayyah dan di zaman Daulah Abbasiyah, di mana tradisi tulis menulis itu makin banyak, makin populer. Umat Islam mulai membangun perpustakaan-perpustakaan. Mulailah dari situ muncul para ulama, para ilmuwan, ahli matematika, ahli kimia. Di berbagai bidang studi muncul ulama-ulama kita. Jadi ternyata rahasianya umat Islam itu mulai maju kalau generasinya memang mereka gemar membaca, generasi Iqra, muslim yang Iqra. Anda sering mendengar pasti ya, bahwa di berbagai bidang kehidupan rata-rata di abad ke-8 sampai abad ke-11 itu penemunya itu adalah ulama-ulama yang ahli Quran. Kita tahu kalau dalam internet, dalam media sosial itu ada sistem yang mengatur sirkulasi, apa namanya? Algoritma. Kan algoritma itu berawal dari seorang ulama namanya Al-Khawarizm. Orang-orang Inggris, orang-orang Barat tidak menyebut Al-Khawarizm, tapi algoritma. Jadi algoritma itu dari seorang ulama Al-Khawarizmi yang menciptakan angka 0. Seorang ulama muslim. Ketika bangsa-bangsa lain itu tertinggal, umat Islam maju baca tulisnya sehingga mereka lebih unggul pengetahuannya. Lalu di bidang kimia ada Jabir bin Hayyan, pendiri ilmu kimia. Di bidang, kalau kedokteran Anda tahu, ada Ar-Razi, ada Ibnu Sina. Di bidang biologi Al-Battani, geografi ada Al-Idrisi. Di bidang ilmu optik ada seorang ulama fisika. Dia ini membuat sebuah kotak
lalu dikasih bolong, cahaya masuk, cahayanya ditangkap oleh layar hitam, lalu layar hitam ini menjadi ada gambarnya. Kotak itu namanya kumroh. Kumroh ini kita sebut dengan istilah nih, kamera. Bukan dari bahasa Latin, tapi seorang ulama muslim. Al-kumroh, kamera. Di zaman-zaman itu kuncinya satu Bapak Ibu. Kuncinya adalah ketika umat Islam itu literat, membaca, ketika umat Islam itu baca tulis, maka umat Islam mulai maju. Umat Islam mulai bangkit, pengetahuan berkembang di mana-mana karena wawasan Bapak Ibu, wawasan generasi lama itu terdokumentasikan dan terwariskan ke generasi setelahnya. Maka di zaman itu umat Islam menguasai berbagai bidang kehidupan, menguasai teknologi, menguasai ekonomi. Bahkan puncaknya ilmu militer pun berkembang sehingga umat Islam semakin ekspansi. Di zaman Muhammad Al-Fatih itu, ketika orang lain hanya menggunakan pedang, tombak, kuda, umat Islam sudah mengembangkan teknologi meriam, pakai mesiu, pakai meriam, pakai kanen untuk menghancurkan benteng. Nah, Bapak Ibu, tradisi seperti ini sebetulnya tradisi Muslim yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menarik ini, bacaan seperti apa yang perlu dibaca oleh setiap Muslim? Nah, itu pertanyaannya kan. Kadang-kadang ada gini, ada situasi. Semakin seorang Muslim itu taubat, hijrah, soleh, maka semakin yang dibaca itu adalah ilmu-ilmu keislaman saja. Itu tidak sedikit yang kayak gitu. Misal, ada orang-orang yang profesional dalam bidang bisnis kuliner. Dia profesional kontraktor bangunan, arsitek. Begitu dia hijrah, maka dia jadi getol baca ilmu tafsir. Bagus nggak? Bagus. Itu bagus, ilmu tafsir bagus. Tapi jangan sampai bidangnya itu ditinggalkan dengan menganggap bahwa seorang muslim yang baik itu harus membaca ilmu-ilmu syariah saja, enggak. Yang namanya iqra dalam Islam itu general, ilmu apapun itu berpahala, bukan hanya ilmu tafsir, hadis, fikih. Maka umat Islam itu harus terbuka. Yang dia baca bukan hanya ilmu-ilmu syariah, tapi ilmu apapun. Itulah yang akan membuat umat ini berkembang. Kalau enggak seperti itu Bapak Ibu, kalau enggak seperti itu, jadi ada sebuah rumus gini. Semakin Islam Muslim itu soleh, semakin dia baca ilmu agama, semakin tidak soleh, semakin membaca ilmu dunia, ilmu kehidupan. Jadi kehidupan ini dikuasai oleh orang yang beragama atau enggak? Jawabannya. Orang beragamanya ilmu syariah doang. Orang yang tidak beragama ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu militer, ilmu arsitektur, ilmu tata kota. Akhirnya orang yang tidak beragama menguasai kehidupan, orang yang soleh menguasai ilmu syariah saja. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Padahal ilmu itu dua-duanya harus digabung. Umat Islam perlu ada orang yang menguasai ilmu syariah, tapi perlu ada orang-orang yang menguasai dengan detail ilmu makroekonomi, ilmu fisika, menjadi penemu dalam vaksin. Ilmu itu perlu diisi. Nah, umat Islam yang membuat dulu mereka berkembang karena mereka dalam membaca itu mereka maftuh, terbuka. Di zaman Rasulullah, ilmu yang berkembang hanyalah ilmu-ilmu yang ada di orang-orang Arab. Tapi di zaman Umar, di zaman Utsman, apalagi zaman Daulah Umayyah, mereka mulai menerjemahkan buku-buku dari peradaban yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Ingat ya, menerjemahkan. Berarti ilmu yang dipelajari ilmu dari umat Islam atau dari orang-orang kafir? Ya, non-muslim kan? Dan mereka tidak ragu soal itu. Diterjemahkan, bahkan para pemimpin, para khalifah itu memberikan insentif melalui Kementerian Pendidikannya mungkin. Insentif, kalau ada orang yang menerjemahkan buku Yunani, maka digaji dengan emas seberat buku yang dia terjemahkan. Emas, kalau buku setebal ini kan bisa 2 kilo tuh. Emas 2 kilo 4 miliar kan. Itu yang didorong oleh para penguasa. Jadi gerakan literasi maju sehingga orang-orang yang tinggal di Damaskus, di Kairo, di Baghdad, di berbagai kota muslim mengetahui ilmu-ilmu yang ada di Romawi, tahu ilmu yang ada di Yunani, di Persia. Mereka tahu bahwasanya tinggi. Tapi apakah cukup hanya di situ? Enggak. Muslim Iqra itu bukan hanya orang yang menyerap dari peradaban yang bagus, tapi menfilter, Bapak Ibu. Ini penting. Nah,
Kenapa saya kuliah di barat? Karena ilmunya canggih. Ilmunya canggih. Mau tidak mau saya harus mengakui, mau ilmu apapun ya jauh ketinggalan, jauh banget ketinggalannya. Kedalamannya, keluasannya, keakuratannya, lalu juga keupdateannya jauh ketinggalan. Tapi ketika kita mempelajari ilmu-ilmu itu, tidak ditelan mentah-mentah, difilter. Karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah, dengan akhlak, nggak sesuai dengan tradisi ketimuran kita. Itu difilter. Maka ketika umat Islam dulu di zaman kejayaan membaca karya ulama-ulama dari peradaban lain, mereka itu memilah-milih. Kalau ada unsur-unsur yang kufur, yang syubhat, yang syirik, yang bid'ah, itu dibuang. Karangan ilmuwan-ilmuwan Eropa itu masih banyak yang takhayulnya banyak. Banyak yang tidak ilmiahnya. Itu dikritisi oleh ulama-ulama dan mereka tidak ragu untuk mengkritisi karya orang-orang besar. Iya, setiap yang saya ambil ini kaidah-kaidahnya nanti di akhir akan kita terapkan. Mereka terbuka. Yang kedua, mereka kritis. Kritis bahkan terhadap guru-gurunya. Itulah yang membuat ulama-ulama kita hebat. Mereka kritis terhadap Aristoteles. Aristoteles itu kalau zaman sekarang Bapak pernah mendengar nama ini kan waktu SD kan? Atau SMP SMA kan? Aristoteles. Itu dikritisi oleh ilmuwan-ilmuwan kita. Nggak ragu-ragu. Buku-bukunya Ptolemy dikritisi oleh ulama-ulama geografi kita. Penemuan-penemuannya tentang fisika dikritisi oleh ilmuwan-ilmuwan kita. Mereka nggak ragu. Bahkan guru-guru muslim dikritisi oleh murid-muridnya. Contoh ya. Imam Syafi'i ini berguru ke siapa? Ada yang tahu gurunya? Imam mana? Imam Malik. Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Ada yang mengatakan sampai belajar 16 tahun Imam Syafi'i. 16 tahun itu S3, doktor. 4 tahun S1, 2 tahun S2, 4 tahun S3, itu hanya 10 tahun. 16 tahun belajar. Jadi dari SMA sampai S3 ke Imam Malik. Setelah beres belajar, bukannya mengikuti mazhab Imam Malik, malah bikin mazhab dia sendiri, Syafi'i. Kalau hari ini ada murid kayak gitu, kira-kira disebut apa? Merasa kurang ajar ini murid. Nggak tahu diri, udah dididik 16 tahun di pesantren, malah bikin pesantren sendiri. Tidak tahu diri, tidak tahu malu, tidak terima kasih gitu kan. Tapi memang kalau pandangan berbeda nggak masalah. Mereka ini terbuka tapi kritis. Itu hebatnya. Nah, poin kedua ini agak minim sekarang kita. Imam Ghazali punya guru. Sebentar, saya lanjutkan lagi ya. Imam Syafi'i ini punya mazhab. Beliau punya murid. Muridnya namanya Ahmad bin Hanbal. Bertahun-tahun belajar ke Imam Syafi'i, setelah beres, apa yang dilakukan? Bikin mazhab sendiri. Jadi ada mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berbeda. Padahal guru, murid, cucu murid. Dia kakek guru. Imam Malik itu kakek gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. 3 mazhab yang berbeda. Imam Syafi'i pun pernah belajar ke murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Nggak langsung belajar. Tapi mazhabnya berbeda juga. Mereka tidak ragu memberikan ilmu-ilmu yang berbeda dengan gurunya. Nah, kita sahabat-sahabat, Iqra itu bukan hanya sumuwun dawu, bukan hanya menyerap, mengulangi. Apalagi sekarang ada generasi thalibul ilmu YouTube. Jadi download di YouTube kajian-kajian ustadz, bahkan diterima apa adanya, disampaikan ulang. Itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali beneran. Karena ustadz-ustadz, termasuk saya, ketika saya menyampaikan, kan saya melihat kondisi jamaah, melihat konteksnya, disesuaikan. Begitu direkam, diupload di YouTube, orang yang mendengarkan di Makassar, di Padang, itu nggak tahu konteksnya barangkali. Disampaikan ulang apa adanya, bisa salah paham. Bahkan kadang-kadang bisa menyesatkan ketika konteksnya berbeda. Maka jangan sampai kita menerima konten dari siapapun, bacaan, kajian, disampaikan ulang tanpa critical thinking, termasuk dari saya. Harus ditinjau ulang, dikritisi ulang, jangan langsung terima apa adanya. Itulah yang membuat generasi muslim Iqra di zaman keagungan Islam, mereka ini berkembang terus, tidak stagnan, tapi mengkritisi. Langkah ketiga, Bapak Ibu, muslim Iqra di zaman keagungan Islam itu, mereka tidak cukup mengkritisi, mereka memperbaiki, mereka meluruskan. Wah, perdebatan itu sengit sekali.
perdebatan intelektual ya, bukan perdebatan debat kursi di medsos. Ada karangan filsafat Yunani diterjemahkan. Lalu buku-buku itu memberikan pemikiran yang aneh-aneh bagi ulama muslim. Akhirnya dikritisi oleh Imam Al-Ghazali. Dia menulis kritikan terhadap filsafat, judulnya Tahafut al-Falasifah, kerancuan filsafat. Dia mengkritisi filsafat itu anehnya di sini, bahayanya apa, dikritisi. Walaupun dia ahli filsafat juga Al-Ghazali itu. Ketika beliau menulis ini, dikritisi balik oleh seorang ulama. Al-Ghazali tinggalnya itu di daerah Syam dan Irak. Dikritisi ulama tinggalnya di Andalusia Spanyol, namanya Ibn Rushd. Beliau mengkritisi bukunya Al-Ghazali, Tahafut al-Falasifah, kekeliruan filsafat, tulisannya Ibn Rushd. Kekeliruan bukunya Imam Al-Ghazali, Tahafut at-Tahafut, kerancuan bukunya Imam Al-Ghazali. Tapi apakah dua-duanya saling memusuhi, lalu saling membid'ahkan, lalu bikin jamaah mentahzir, hati-hati jangan ikut pengajiannya Ghazali, dia ini sesat, atau sebaliknya jamaahnya ini bertengkar? Kan enggak kayak gitu. Mereka berdialog ilmiah saja, rasional. Mereka juga mengkritisi kalau ada ilmu-ilmu yang memang sekuler, tidak ada unsur-unsur tauhidnya, ilmu itu ditambahkan nilai-nilai tauhid. Maka tidak aneh kalau kita melihat ilmu pengembangan diri, ilmu psikologinya itu berbasis Quran. Kalau Anda melihat banyak sekali teori-teori yang cocok dengan psikologi modern, itu dilahirkan dari pikiran brilian seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah. Itu psikologi banget, walaupun ilmu psikologi belum hadir. Tapi mereka mengembangkan ilmu pengembangan diri, ilmu akhlak, ilmu karakter, seperti bukunya Adabud Dunya Waddin karangan Imam Al-Mawardi. Mereka menggabungkan antara pengembangan diri dengan Quran, dengan sunnah. Nah, kewajiban inilah level yang tertinggi yang harus dimiliki oleh umat Islam. Membaca itu bukan aktivitas pasif, tapi aktivitas aktif, menyerap seluas-luasnya, mengkritisi, lalu menambahkan dari value Islam. Itu yang kurang, Bapak Ibu. Dengan cara seperti itu, maka umat Islam di zaman kejayaannya, mereka melahirkan karya-karya yang di dunia ini berfungsi, produktif, akurat, solutif, menghasilkan karya-karya ilmiah, bangunan-bangunan yang megah, jalan-jalan yang indah, taman-taman yang rapi, tata kota yang luar biasa. Contoh aja tata kota ya. Kalau Bapak Ibu datang ke kota-kota tua Muslim, Sevilla, Granada, Cordoba, Istanbul, Baghdad, Damaskus, Anda akan melihat tata kota yang canggih. Lebih dulu dari Indonesia ya, lebih dulu dari kota yang baru namanya Batam, lebih dulu dari kota-kota yang ada di kita. Tapi mereka membangun tata kota yang visioner. Ini ilmuwan Muslim loh, bukan Galileo Galilei, bukan Vasco da Gama, bukan Copernicus, bukan. Ilmuwan Muslim membangun kota yang visioner. Kota itu dibangun agar bertahan ratusan tahun. Pernah ada percobaan Syekh Ahmad Syuqairi dalam bikin dokumenter. Beliau menumpahkan ember di jalanan, di ganggang kota-kota tua kayak tadi. Tahu nggak kemana airnya mengalir? Ketika ember bersatu dituangkan di jalan, air itu mengalir ke saluran-saluran yang di bawahnya itu gede gorong-gorongnya dan mengalir dengan rati. Nggak ada yang mampet, yang nyumbat, karena kotanya sejak zaman dulu didesain agar anti banjir, walaupun jarang hujan loh. Jadi kota-kota di Timur Tengah kan jarang hujan. Tapi mereka mikir, andaikan sekali-kali hujan jangan sampai banjir. Mikir kayak gitu. Nah, di negeri Konoha antah berantah, hujannya sering, banjirnya hobi. Kan bukan sesuatu yang baru. Kok sekarang jadi banjir? Kan bukan hal yang baru. Hujan pasti ada. Jadi ketika tidak mengalir airnya, mampet banjir, berarti ada yang salah dalam akal umat Islam. Itu udah pasti. Alhamdulillah kota baru ini canggih. Ya udah mahal kan. Tapi daerah-daerah yang lain Muslim
Ayat pertamanya Iqra, kotanya berantakan, itu nggak masuk akal Pak. Apa yang salah? Nah, nanti kita lanjutkan ya setelah Isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati yang saya hormati. Tadi kita sudah sampai pada 3 tahapan ya. 3 langkah di mana umat Islam ini bisa menjadi generasi muslim yang iqra dengan cara terbuka, bacaan luas. Yang kedua kritis, dan yang ketiga Bapak Ibu, kita menambahkan disebutnya added value, menambahkan nilai-nilai Islam. Nah, sekarang di mana implementasinya? Hari ini Bapak Ibu, kita hidup di zaman informasi ya, media sosial. Sekarang makin lama manusia makin pasif. Makin pasif. Coba lihat. Kita perhatikan bentuk handphone yang kita miliki Bapak Ibu. Kan kita pernah mengalami handphone yang penuh dengan tombol ya. Di zaman Nokia, ada yang pernah punya BBM? Ini anak muda ini saya nggak tahu BBM. Tahu apa itu BBM? Bapak Ibu pernah punya BBM, minta pinnya dong dulu kan. Penuh dengan tombol. Lalu berubah dengan era smartphone. Salah satu kenyamanan smartphone ini adalah selain layarnya luas, cara kita berinteraksi dengan gambar, teks yang ada di sini dengan scrolling. Scrolling ini sistemnya diciptakan oleh pembuatnya, membuat kita ini tidak bisa berhenti karena feed atau kontennya akan selalu diperbaharui selama kita terus menggeser. Terus menggeser akan diperbaharui terus. Maka relatif orang itu kalau sudah asik melihat sebuah konten itu nggak akan bisa berhenti. Terus aja scrolling. Nah, kebiasaan scrolling, mau itu Instagram, mau itu YouTube Short, mau itu artikel-artikel di media sosial apapun ya, mau di X, mau di Facebook, itu membuat otak manusia itu mengalami, sekarang ada istilah namanya brain rot, yaitu pembusukan otak Bapak Ibu. Bukan otaknya jadi busuk, jadi rusak ya, tapi menciut, membusuk. Kenapa? Karena si kapasitas otak kita tuh yang biasanya kritis, yang biasa itu menyerap informasi perlahan-lahan, lama-kelamaan kita disajikan dengan konten-konten yang menarik, apalagi visual makin lama, film makin banyak, sehingga kapasitas otak manusia untuk menyerap teks, informasi yang utuh makin lama itu makin berkurang. Dari awalnya dulu orang itu mampu baca artikel panjang misalnya 2 halaman 4. Sekarang berkurang hanya beberapa paragraf. Bahkan di beberapa paragraf itu hanya satu captionan, 1 paragraf. Bahkan kadang-kadang orang merasa puas mengetahui sebuah info berita diceritakan hanya dengan membaca 2 kalimat headline. 2 kalimat headline. Kan itu bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Contoh ini saya ngasih satu sampel ya, dan mungkin bisa jadi ambil ibrahnya juga. Kan ada situasi itu ketika Ustadz Khalid Basalamah itu dipanggil ya. Kalau didalami kasusnya misalnya, saya nggak ingin mengomentari detailnya. Mungkin ada ruang untuk beliau menjelaskan bahwa beliau nggak jahat apa ya. Tapi begitu baca headline itu bahaya sekali. Dipanggil KPK mengembalikan uang, seakan-akan beliau maling, rampok gitu. Itu bahaya sekali. Bagaimana satu headline itu bisa menggiring opini? Tulisan utuhnya nggak dibaca oleh orang. Bapak pun bisa mengalami hal yang sama. Suatu hari diberitakan tentang bapak Masjid Al-Ukhuwah membangun besar-besaran dengan uang yang masih dipertanyakan, misal kayak gitu. Dipertanyakan jamaahnya saking banyaknya misalnya. Isinya positif, tapi headline-nya jelek, bisa bahaya itu. Bisa dicurigai orang. Nah, manusia sekarang makin lama daya bacanya itu makin berkurang akibat kultur baru yang namanya smartphone yang membuat kita scrolling. Scrolling itu gak bisa berhenti. Sedangkan baca itu bukan scrolling, baca itu modelnya seperti ini, baca itu Pak. Dibuka 1, dibuka 2, 1 halaman itu lama, mulai halaman berikutnya,
dibuka lama 3 menit, 5 menit. Lebih asik mana? Scrolling atau baca? Iya jelas scrolling kan, lebih asik scrolling. Lebih asik scrolling, lebih asik dengerin ustadz YouTube. Lebih dengerin ustadz YouTube enak diam sambil ngopi kan. Tapi itu tidak mencerdaskan Bapak Ibu. Itu tidak membuat kritis. Karena kaidahnya dalam agama Islam, cara manusia itu untuk bijaksana bisa menjadi berkualitas itu dengan Iqra. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang ketiga, ayat ketiga diulang lagi. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemampuan baca ini sekarang menurun drastis di kalangan anak-anak muda, di kalangan umat Islam. Efeknya apa Bapak Ibu? Efeknya nanti akan terasa. Akan terasa nanti di ujung. Anak-anak muda kita kok jadi tidak berkualitas, tidak perform, wawasannya sempit. Mereka tahu banyak hal tentang game, tentang film, entertainment, tapi hal-hal mendasar mereka minim. Apalagi dengan ada sekarang artificial intelligence. Apapun tinggal nanya. Tolong bikinkan artikel, bisa. Tolong bikinkan konten, bisa. Ustadz pun sekarang kayak gitu. Mau ceramah nih, tolong bikinkan materi ceramah, bisa. Itu membuat kapasitas otak makin lama makin tidak terlatih, tidak terasah. Sama kayak otot kita ini zaman dulu Bapak Ibu, zaman dulu otot manusia itu terlatih karena nimba jalan kaki. Mau kemana? Itu di dekat tuh Kalebak 2 km jalan kaki. Terlatih ototnya, tapi sekarang dekat aja kan pakai motor. Supermarket. Mudah sekali, ada lift. Galon juga sekarang bukan hanya diangkat tapi disimpan di bawah, tinggal klik keluar. Serba mudah kehidupan manusia, nggak salah memang. Tapi ada efek sampingnya Pak. Kehidupan sekarang yang makin gampang, yang paling mudah itu ada efek sampingnya, otot kita tidak terlatih. Begitupun otak kita. Kehidupan yang serba mudah, informasi gampang, ada di internet, ada dalam video, dibuatkan visual infografisnya. Membuat manusia makin lama makin tidak mau membaca, dan itu bahaya sekali bagi perkembangan kita. Secara fisik orang yang tidak membaca, dan ini saya ngomong ini bukan buat anak-anak muda, buat semua usia. Orang yang tidak membaca itu berpeluang mengalami demensia yang sangat tinggi di masa tuanya. Mudah lupa di masa tuanya. Bahkan sekedar itu, kemampuan kognitifnya akan menurun drastis di usia tuanya karena tidak terbiasa baca. Yang kedua, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan membaca yang baik, jarang baca, dia tidak akan mudah dimanipulasi oleh orang karena dia tidak memiliki fondasi dari ilmu primer yang dia miliki. Beda Pak, mendengarkan sebuah kuliah dengan membaca teks itu berbeda. Misal, Bapak mendengarkan saya, lumayan, ini kajian. Tapi kalau Bapak membaca referensi yang saya baca untuk materi ini, itu jauh lebih matang dibanding mendengarkan saya menyampaikan. Lebih nempel mana? Orang yang menyelam, melihat berbagai keindahan di bawah laut, atau orang yang dengerin cerita seorang penyelam? Beda kan? Udah nggak usah nyelam, dengerin aja. Di bawah laut itu ya ada ikan berwarna-warna, ada terumbu karang, ada macam-macam. Anda dengerin. Beda hasilnya dengan Anda menyelam sendiri. Nah itu perbedaannya. Jadi baca itu adalah aktivitas primer untuk menambah pengetahuan. Di luar mendengarkan kuliah, ceramah, kajian, ataupun diskusi. Baca. Saking pentingnya Allah menjadikannya sebagai ayat pertama. Maka sekarang Bapak Ibu, umat Islam ini yang saya amati ya, mengapa kita ini belum unggul di berbagai bidang kehidupan dan gampang sekali kita terprovokasi, terperdaya, gampang dimanipulasi karena daya bacanya rendah. Daya bacanya rendah. Kalau daya baca masyarakat itu tinggi, maka nanti masyarakat itu jadi tahu apa yang diinginkan, mau ngapain tahu, bisa mengkritisi, bisa menawarkan solusi, bisa memberikan ide-ide, bahkan bisa memberikan alternatif kalau orang itu punya wawasan yang luas. Jadi mulai sekarang saya kira ya, saya punya salah satu misi yang akan saya bawa di Indonesia ini. Saya sedang membangun berbagai gerakan literasi berbasis komunitas dan berbasis masjid. Jadi setiap masjid itu perlu memiliki satu reading corner. Nanti akan kita bikin launching di Al-Latif, mulai di Bandung ini di Al-Latif. Ini yang gerakan yang saya bikin untuk membangun reading book club. Dimulai di masjid, boleh dimulai di kafe juga komunitas. Perlu dibiasakan. Di beberapa negara itu mereka
saking mereka paham ya bahaya dari smartphone, bukan hanya bagi anak-anak remaja loh Pak. Jangan selalu apa yang saya bicarakan itu, oh iya ya saya akan menjaga anak-anak saya. Enggak. Sebelum menjaga anak-anak, jagalah diri Bapak sendiri. Karena ini akan menjadi brain rot bagi Bapak juga. Kalau termasuk ada banyak, coba kalau nggak percaya, lihat berapa jam sehari kita habiskan untuk scrolling handphone, lihat WA atau WhatsApp, WA, Instagram, medsos, email, apapun itu, banyak sekali, bahaya. Maka mulai bikin kultur minimal dari masjid, yaitu reading corner. Saya nggak tahu bagaimana caranya, ya bisa bikin di sini. Ada mini library-nya. Harus seperti itu Pak. Rata-rata masjid-masjid yang berkualitas ya, saya kasih tahu. Karena saya sudah membandingkan dengan berbagai negara yang hebat, masjid yang berkualitas di situ ada pendidikan literasi yang kuat. Nanti dalam beberapa tahun yang mengisi di sini adalah jamaah masjid yang gemar baca buku, yang ngisi di sini itu sharing, bukan usaha dari luar. Itu bisa dibangun kalau direncanakan. Kalau tidak direncanakan, Pak Sandi, kalau nggak direncanakan, mau 10 tahun masjid ini dibangun menjadi 4 lantai, nggak akan ada pengetahuan. Percaya saya. Saya jadi konsultan banyak di berbagai tempat tentang bagaimana pengembangan aktivitas keislaman dan dakwah. Saya kasih tahu di sini bagi masjid ini. Penting sekali sebuah masjid memiliki reading corner, reading club. Di situlah aktivitas berkembang. Jadi bukan hanya pasif. Kalau ini kan pasif. Syukur-syukur ada yang nanya. Kadang-kadang jarang ada yang nanya. Perlu aktif, bukan hanya mendengarkan, tapi ada aktivitas. Bawa anak muda, bawa orang dewasa. Tempat kumpul di ujung di sebuah di masjid, baca buku saja. Tapi baca bukunya jangan di tempat yang eksklusif, yang susah dijangkau, dikunci. Ya ya kemungkinan dicolong ada aja, tapi kecil lah kemungkinan ada orang mau nyuri buku ya. Kebayang mau nyuri buku ya. Alhamdulillah kalau dicuri bukunya jadi pintar dia. Kecuali kalau bukunya dijualin. Pasang CCTV lah, pasang CCTV. Jelas. Reading cornernya kena CCTV, yang masuk kelihatan wajahnya, yang wajahnya kelihatan ditempel. Ini pencuri minggu ini, kayak di Masjid Salman. Bikin Pak menurut saya. Bikin. Reading corner bukan hanya perpustakaan mininya, tapi dibuat program ada aktivitasnya. Karena itu akan menggerakkan kecerdasan sebuah bangsa. Saya berpikir gimana cara memulainya yang paling mungkin mudah dan cepat dari masjid, bukan dari kafe, bukan dari sekolah. Kenapa nggak dari sekolah? Karena sekolah itu udah capek sekolah kan, udah belajar pagi siang, disuruh lagi baca lagi, udah malas. Di masjid kan santai. Masjid ini sarana kita melepas lelah spiritual, ketenangan kan, tenang, tentram. Tapi selain Bapak Ibu tentram, di masjid nambah pengetahuan dengan reading corner, dibangun generasi Iqra itu. Dalam beberapa tahun, kalau banyak masjid mengadopsi cara seperti ini, Al-Ukhuwah, Ar-Rahman, Masjid Agung, Masjid Agung jarang lah ya, karena jarang ada jamaah yang rutin. Itu tamu-tamu semua. Tapi masjid-masjid komplek menjadi basis pengetahuan, menjadi basis gerakan pengetahuan masyarakat, Indonesia akan bangkit, insya Allah, dari masjid. Jadi cara mengubah umat itu banyak. Memang alhamdulillah sejak beberapa tahun ada perkembangan di dakwah Indonesia. Perkembangannya adalah dari event-event tabligh akbar menjadi event kajian rutin kan. Itu mulai populer di masjid-masjid Indonesia, salah satunya di sini. Itu mulai populer masjid komplek. Itu perkembangan next step. Dari hanya tabligh akbar setahun beberapa kali menjadi kajian rutin. Tapi sekarang dari kajian rutin, ayo saya arahkan naik satu level lagi. Masjid ada alhamdulillah bagus, nyaman. Bikin reading corner dan aktivitas reading book club. Bukan hanya buat pemuda, semua jamaah dibiasakan. Nanti ada diskusinya, ada debatnya, ada dialognya, ada bedah bukunya. Bagus kayak gitu. Bikin bedah buku di Masjid Al-Ukhuwah ini. Ada kajian keislaman, ada bedah buku. Bedah buku apa tuh? Bedah buku sirah, bedah buku fikih, bedah buku tauhid, bedah buku akidah, bedah buku politik Islam, bedah buku ekonomi Islam. Kan keren. Pakai kursi, 2 kursi kayak podcast gitu, keren itu, bedah buku. Yang narasumbernya adalah penulis buku misalnya, atau yang narasumbernya adalah santri ataupun jamaah di masjid ini yang sudah mengkhatamkan satu buku jadi narasumbernya. Itu bagus. Kan saya capek, nggak ada waktu, nggak. Itu ilusi, nggak ada waktu capek itu ilusi. Manusia itu selalu punya waktu untuk membaca setiap hari. Yang tidak ada adalah komitmen, semangat.
Itu yang nggak ada. Maka sekarang kita perlu menggalakkan agenda ini dengan tiga tahapan tadi. Buka pikiran, iqra tema apapun seluas-luasnya, jangan terlalu banyak aturan. Udah, buku apapun itu akan mencerdaskan. Yang kedua, jangan lupa kritis, difilter. Anda boleh membaca buku apapun, tapi dipilah-pilih, dikritisi. Ada yang nggak bagus, dicatat, dicoret, dikasih tanda. Yang ketiga, Bapak Ibu, Anda menawarkan ide-ide baru membaca itu. Selain mengkritisi, ini di solusi saya, saran saya, dicatat. Nanti saya akan banyak cerita tentang bagaimana membangun umat yang berpengetahuan melalui gerakan membaca ini. Tidak harus kuliah lagi, nggak harus S2 S3, dengan membaca aja. Kalau 1 tahun kita menghabiskan minimal 12 buku, dan satu masjid itu menghasilkan 100 jamaah yang menghatamkan 12 buku, ada 120 buku, 120 ilmu yang terkumpul dalam sebuah masjid. Kalau 120 buku itu didiskusikan dalam setahun, nggak akan habis ruang diskusi sebuah masjid itu. Ngobrol itu. Begitu ngobrol, beres kerja, ada makan-makanan biasanya. Ngobrol. Ada minggu ini buku apa yang dibereskan? Oh, saya baru baca buku itu di ujung. Buku ini ceritakan. Coba cerita Pak, 5 menit. Ilmu itu. Ilmu. Dibanding setelah di masjid ngobrolin tentang politik terus, tentang masalah terus. Lebih baik ngomongin gagasan. Lebih baik membicarakan hal-hal yang positif. Dengan apa? Dengan ilmu. Dan ilmu bukan dari YouTube, bukan dari kajian, tapi dari buku. Dari buku. Siap nggak Bapak Ibu? Saya Alfani baru pulang, mana kasih tugas. Karena itu kuncinya Bapak Ibu. Saya melihat banyak peradaban-peradaban besar yang kuncinya itu masyarakatnya literat, berpengetahuan, membaca masyarakatnya. Satu tahun terakhir ini saya sudah menghatamkan 100 buku. Dari September ke September ini 100 buku, berbagai tema. Ya memang banyak tugas kuliah, tapi memang terpacu aja, apalagi dengan kuliah 100 buku setahun. Nah dipacu seperti itu, insya Allah umat kita akan makin berkualitas. Karena dalam Islam, Bapak Ibu, amal-amal itu harus dilandasi oleh ilmu. Amal tanpa ilmu itu akan cenderung sesat dan menyesatkan. Ilmu nggak diamalkan juga akan dihisab. Yang jelas ini adalah kesempatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membuka peluang. Ilmu itu banyak, murah, mudah, bahkan gratis. Tinggal di-download. Terus buku harganya murah di Indonesia ini. Tapi jangan beli yang bajakan, beli yang original. Murah sekali. Satu buku di Inggris kalau saya beli itu minimal itu 15 pound. Buku yang agak kecil-kecil itu 20 pound kali 21.000, 400.000 Pak satu buku itu. Mahal sekali. Di sini buku paling 50.000, 100.000, murah sekali. Ini kesempatan jamaah, coba dibuatkan satu sarana infak, bukan infak uang, infak buku. Jadi ada setiap pekan itu, setiap pekan satu kotak Pak. Coba bikinkan kayak kotak amal, transparan, lubangnya agak gede, tempat masukin buku. Kreatif itu. Mudah-mudahan ditiru mesin-mesin lain. Jadi kotak amal isinya buku, biar Jumat ke Jumat. Jadi setiap Jumat mulai kosong, nanti sebelum Jumat depan mulai penuh, pindahkan ke inilah buku-buku yang diinfakkan pekan ini. Pindahkan, itu akan bergeliat. Coba percaya. Kalau nggak percaya, kalau nggak dicoba nggak akan kelihatan hasil. Percaya deh. Coba itu bikin kotak infak buku, lalu bikin reading corner, nanti anak-anak muda akan tergerak. Kalau bukunya nggak ada, ya gimana mau bikin reading corner? Kalau nggak ada reading corner, gimana mau baca? Ketika kawan-kawan Bapak Ibu pulang ke rumah, susah di rumah itu baca buku. Susah. Kenapa? Ya ngobrol dengan istri. Begitu buka TV ada serial baru, film. Anak-anak juga ada PR. Nah di masjid ini dari maghrib ke isya, selain baca Quran, baca buku. Pada subuh kalau belum kerja atau bisnis santai waktunya, baca buku dan baca Quran. Kan kalau baca Quran kan susah ya, bertahan 3 jam. Paling baca Quran setengah jam, 15 menit. Sisanya baca buku. Gitu saya sarankan. Insya Allah hasilnya akan terasa begitu masjid-masjid mulai menggerakkan. Akan terjadi gerakan intelektual baru di kalangan umat Islam. Makin pintar. Umat Islam makin pintar, insya Allah masyarakat kita makin berkualitas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati. Saya jauh-jauh kuliah ke Edinburgh itu
Saya meneliti dakwah, Pak, dengan satu niat. Saya ingin ada kemajuan yang luar biasa dalam dakwah di Indonesia. Jadi saya teliti dengan detail strategi-strategi dakwah terbaik seluruh dunia dalam perspektif ilmu politik. Nah, maka saya punya banyak sekali gagasan soal dakwah, masjid, komunitas. Idealnya, soal perkembangan dakwah tadi di zaman Daulah Abbasiyah, idealnya ya, itu dihandle oleh negara. Sultan zaman dulu, khalifah bikin kebijakan, menerjemahkan, digaji dengan emas, ya kan? Lalu Umar bin Abdul Aziz bikin kebijakan, dia menyuruh Ibnu Syihab Az-Zuhri, nyuruh ustadz ya ibaratnya ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri itu seorang ulama hadis. Tolong kamu unzuru ma fi hadis Rasulillah fa inni khiftu durusal ilmi wa dhihabal ulama, katanya. Kamu keliling dunia, carilah hadis-hadis Rasulullah, kumpulkan, karena saya takut hadis-hadis itu mulai hilang dengan meninggalnya para ulama. Si ustadz ini nggak mikirin dapur, nggak mikirin gaji, nggak mikirin apa, udah dijamin pemerintah total. Pergi udah aja, uang nih, kepingan emas dari negara. Di Saudi Arabia itu, Pak, di Saudi Arabia itu imam itu nggak digaji. Tahu nggak digaji imam itu? Dikasih cek kosong, silakan isi mau apa aja. Mereka pun bukan orang-orang yang selakal, isinya aneh-aneh. Silakan isi apapun di kebutuhan dipenuhi. Kalau gaji itu ada batas, ini nggak ada batasnya, apapun cuma dihargai luar biasa. Ya bukan amplop gitu, bukan, kasih cek kosong. Itu idealnya negara. Kan kita nggak kayak gitu ya. Kita nggak seperti itu. Kita mengharapkan ingin gerakan bangkit literasi ya tahu sendirilah kayak gitu. Jadi kalau kita tahu situasinya, kita tidak maksain, tidak menyalahkan, tidak mengeluh. Ada lingkaran kontrol internal, ada eksternal yang di luar kontrol kita. Yang di luar kontrol kita itu adalah kondisi ekonomi, naik turunnya dolar, pemerintahan, itu di luar kita. Tapi ada di dalam kontrol kita. Yang di dalam kontrol kita inilah yang ingin saya terus-terusan ngasih arahan. Yang saya bilang tadi seluruhnya, kira-kira butuh izin negara nggak? Hanya butuh kesepakatan Pak DKM dengan seluruh pengurus. Yang kayak tadi. Jadi yang di dalam kontrol kita itu yang dilakukan. Maka strateginya saya menyusun itu agar setiap masjid mempunyai inisiatif untuk memfasilitasi reading habit anak-anak, bukan anak muda, reading habit jamaahnya. Saya akui sekarang banyak masjid berhasil memfasilitasi habit kajian, itu bagus, terutama masjid ini ya, masjidnya baru tapi kajiannya udah kencang, itu bagus. Tapi jangan puas di tahap itu, naik level dari kajian yang pasif, naik levelnya menjadi reading habit. Dan itu perlu difasilitasi. Misal ya, kalau kita ada di perpustakaan, saya di kampus itu ada perpustakaan, ada working space. Kalau di working space nggak ada buku ya, hanya ada komputer aja. Saya bisa login ke komputer yang mana di kampus itu, ada sofa, nyaman buat duduk. Tapi distraction itu tinggi. Bahkan saya sendiri kadang-kadang suka tergoda. Santai dulu. Di working space itu ada microwave, ada kulkas, saya bisa nyimpan susu, jus, ngopi dulu gitu kan. Ada teman datang, ngobrol. Akhirnya ngobrol, ini habis saya waktu gitu kan. Udah malam lagi pulang. Tapi di perpustakaan semua orang duduk, kan nggak boleh bersuara di perpustakaan, baca. Begitu duduk, nggak bisa saya nonton YouTube, nggak bisa. Walaupun bisa pakai earphone, kan malu sendiri. Ini baca mana nonton YouTube gak tahu malu. Maka lingkungan itu mempengaruhi mood, mempengaruhi habit. Habit menjadi kultur. Maka kalau sebuah masjid ngomongin Iqra, buku pun tak ada, jangan harapkan ada reading habit. Maka yang ada dalam kontrol kita membangun generasi berkualitas seperti zaman Daulah Abbasiyah, mulailah dari masjid membiasakan gerakan literasi untuk jamaah-jamaahnya. Teknisnya terserah, pada Jumat, Ahad pagi, reading, klub 1 jam. Itu lumayan dibanding gak ada sama sekali. Jangan muluk-muluk dulu. Setiap pekan 2 jam, jangan terlalu gede. Ya setiap beres kajian 1 jam. Ngumpul baca buku, khusyuk aja.
khusus buku, handphone disimpan. Di beberapa tempat kayak di Belanda itu, mereka bikin reading club di mana-mana. Lalu begitu masuk ke pintu registrasi, handphone dititipkan masuk ke locker, mereka dapat kunci atau dapat nomornya. Nggak boleh bawa handphone, laptop, tablet nggak boleh. Masuk ke situ, baca atau ngobrol diskusi. Udah nih. Saking apa? Saking mereka sadar tentang pentingnya bacaan, membentuk pengetahuan, akhirnya membangun masyarakat dan peradaban. Nah kita ini Bapak Ibu sering tidak mengerti sistematikanya, apa istilahnya itu ramuannya, rempah-rempahnya. Kita ingin masakan yang enak, tapi kita nggak menyiapkan rempah-rempahnya. Kita ingin sajian yang enak, bahan-bahannya nggak disiapkan. Kita ingin peradaban, tapi bahan-bahannya nih, masyarakat literat, buku, fasilitas nggak disiapkan. Kalau ini ingin terjadi, ya bahan-bahannya disiapkan. Salah satunya adalah apa yang saya sampaikan hari ini. Begitu kira-kira Pak. Silakan ada lagi. Silakan ya Pak, siapa pertanyaan tadi apabila terima kasih Pak. Terkait istiqomah di mana kita dari istiqomah ini bisa getting apa bisa kita tinggalkan menjadi writing skillnya bisa dikasih Ya baik, wah ini next level lagi. Writing itu next level. One day lah kita cerita soal itu. Karena nggak mungkin kita bisa menulis kalau nggak membaca. Tapi juga membaca kan efektif kalau ada target untuk aktualisasi. Aktualisasi membaca itu adalah speaking, ngajar, presentasi, atau nulis. Tapi itu next levelnya. Nah kalau bagi Bapak khusus ya, yang lain mungkin belum mulai membaca. Bagi Bapak khusus bagaimana writing, toolsnya banyak. Biasakan mulai sekarang Bapak Ibu ketika membaca, ini next level ya. Ketika membaca didampingi dengan catatan. Bukan catatan laptop sih kalau bisa, catatan kertas. Itu lebih powerful. Jadi kalau ini efisien ya udah nggak apa-apa pakai tablet, pakai laptop. Tapi peluang distraksinya banyak. Laptop ada internet, jadi setting yang lain. Jadi saran saya setiap buku dampingi dengan catatan. Nulis catatan-catatan setiap yang kita baca itu ditulis. Kata para ulama, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi writing itu tidak akan serta-merta langsung terbangun kemampuannya kalau kita tidak membiasakan menulis apa yang kita pahami dari buku. Belum menulis kreativitas, belum. Kan tahapan untuk berkarya itu dengan mengulangi, meniru, modifikasi, menambah ilmu-ilmu baru berkarya. Nah karya itu terakhir, menulis dengan karya yang jenius itu. Tapi diawali adalah tulis dulu apa yang ada. Bapak udah membaca satu buku misalnya 10 bab. Satu bab itu rangkum itu 2 halaman. Tapi tulisan kita 2 halaman itu adalah saripati dari satu bab 30 lembar misalnya. Saripati. Itu dibiasakan, itu akan membangun writing skill. Nanti tulisan-tulisan seperti itulah ketika dibaca ulang mulai disistematikasi bikin outline. Itu masih panjang prosesnya. Toolsnya pun banyak, tools seperti Obsidian sekarang. Ada konsep untuk menulis catatan sebagai bahan tulisan, namanya itu Atomic Notes. Oh banyak sekali ya kayak gitu. Insya Allah saya akan share tentang strategi-strategi itu, tapi itu next setelah kita membangun kultur dulu membaca efektif, membaca cepat, membaca lambat, membaca komparatif, membaca analitik, membaca kritis, baca novel, baca sastra, baca Quran, baca tafsir, kan beda-beda. Baca bahasa Indonesia, baca buku bahasa Inggris, kan beda-beda. Nah ini coba digalakan, saya serius, saya akan mendampingi kajian-kajian keislaman yang menumbuhkan intelektual agar generasi muslim, anak muda ataupun orang tua itu mulai berdiskusi dengan lebih berkualitas. Secara aktif, bukan pasif mendengarkan kajian saja. Begitu ya Bapak Ibu saya hormati, insya Allah saya mendedikasikan hidup saya untuk pengembangan dakwah umat Islam ini. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.